Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, dapat syafaat beliau dan masukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab takfinul mayyit, yaitu mengafankan mayit. Kain kafan ini adalah baju terakhir kita. Seindah apapun saat ini kita memilih baju, semahal apapun saat ini kita memilih baju tersebut, tapi pada ujungnya nanti kain kafanlah yang akan menutupi tubuh kita. Tapi ada juga orang yang menggunakan baju ihramnya, kain ihramnya dijadikan kain kafan. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Takfinul mayyit, hukum beberapa hal tentang kain kafan. Ahkamul kafani, ahkam litakfin, salah satu wajibun. Ada kalanya mengkafankan wajib, hukumnya wajib, mandub, jaiz, wajib al-muslim wal kafir zimmi ghairi sigil alladhi lam yadhhar fihi mabda'ul khalqiyun adamiyun. Wajib dia dikafankan. Al-muslim, setiap muslim itu wajib dikafankan. Muslim, tidak peduli dia itu ahli maksiat, tidak peduli dia itu pendosa, tidak peduli dia apa, yang penting muslim. Udah. Ya, namanya muslim orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai. Muslim, tak perlu dia itu ini dia itu, tidak, dia muslim. Apalagi nama dia muslim, kedua ya. Begitu. Kemudian wal kafir zimmi. Bahkan kafir zimmi juga, kafir zimmi itu kan, kafir itu kan ada dua. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kalau zimmi adalah orang yang bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengganggu Nabi, tidak mengganggu umat Islam, itu zimmi. Orang kafir zimmi itu sama sekali tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk memerangi dia, enggak. Dia tidak. Dia betul-betul zimmi itu tanggungan. Jadi kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir zimmi itu dilindungi oleh Rasulullah, dilindungi oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, berarti dia telah menggangguku, kata Rasulullah. Jadi orang-orang kafir zimmi di saat itu sama Nabi Muhammad SAW dijaga. Ya, mereka dijaga, tapi ya gitu, bayar pajak mereka apa semuanya. Nah, dengan umat Islam. Tapi tidak boleh diganggu dan tidak boleh diperangi, haram hukumnya. Terkecuali yang kedua, ada namanya kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memang betul-betul memusuhi umat Islam. Ya. Nah, itu boleh diperangi. Kalau dia tidak memusuhi umat Islam, tidak bisa kita katakan dia kafirul harbi. Secara nyata
Ada juga yang sekarang mengatakan, oh sekarang juga Pak Ustadz harbi juga, tapi perangnya kita sekarang perangnya perang apa? Perang pemikiran. Nah, perang pemikiran ini repot urusannya karena tidak nampak. Kalau mau perangnya nampak, iya. Israel, nah itu ya betul-betul memerangi. Wal kafiru dhimmi ghairu siqdil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqiyun adamiyun. Dan yang ketiga wajib kecuali tadi siqit yang pernah kita bahas, bayi yang tidak ada sedikit pun nampak tanda-tanda kehidupan, yang tidak nampak pada dirinya khalqun adamiyun, tangannya tidak ada, apanya tidak ada, masih dalam berbentuk apa? Berbentuk daging, tidak ada nampak tanda-tanda manusianya, tidak ada. Nah, maka dalam hal ini dia cukup dibungkus saja, tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, mandubun, sunnah. Disqilladzi lam yadhhar fihi mabda'un khalqiyun adamiyun. Sunnah tadi itu seandainya dia sudah nampak, dia wajib kan. Seandainya bayi itu lahir nampak tangannya, nampak mukanya, matanya sudah ada, telinganya sudah ada, berarti tanda-tanda manusianya sudah, maka dia wajib dikafani. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya sunnah saja. Ada bentuk dagingnya itu, bentuknya itu hampir kayak ada bentuk manusianya, tapi belum berbentuk manusia. Bukan darah saja, tapi sudah macam berbentuk daging. Tapi tidak nampak bentuk manusia, maka hanya dia sunnah untuk dikafani, sunnah. Dia sunnah. Kemudian jaiz itu mubah lil kafiril harbi. Jaiz, boleh saja orang kafir dikafankan, boleh, tidak apa-apa, boleh saja. Mau dikafankan boleh, nggak dikafankan juga boleh. Dia bilang, nanti aku mati tolong dikafankan ya, kata dia. Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau mau, nggak mau juga nggak jadi masalah. Tapi tidak haram. Misalkan ada orang kafir, misalkan dikafankan, kemudian ustadznya buka, kata Pak Ustadz kan, ini melanggar aturan Islam. Nah, jaiz, mubah, boleh dia pakai, boleh tidak. Mungkin dia cuma untuk membungkus saja, ya bisa jadi, daripada tidak ada yang membungkus tubuhnya. Kemudian hukukul kafan arba'atun. Hak-haknya kapan itu ada beberapa hal, ada 4. Mayasturul aurah yakhtalifu dzukuratun wa unusatun fala yajuzu isqatuhu wa in awsal mayyit bidzalik. Yang pertama, haknya Allah, wajib orang yang meninggal itu auratnya tertutup, wajib. Ini hakullah, tidak bisa main-main, tidak bisa manusia tadi membatalkan. Sehingga misalkan dia bilang begini, nanti kalau aku mati, kau tak usah kafankan aku macam dia ya. Pokoknya agak sedikit naik, senteng sedikit, jangan sampai bungkus sampai kaki gitu. Oh tak bisa. Ini wasiat gila namanya. Lalu yang mengkafankan pun bilang, ada wasiat dari dia. Ngapa? Dia tidak boleh nutup kakinya, kata dia mau agak sedikit katanya. Mungkin yang meninggal ini orang fashion atau orang apa kan? Kalau dia agak sedikit angkat, nah ini tidak bisa, tidak diiyakan karena ini hakullah. Hakullah itu tidak bisa dijatuhkan. Hakullah itu tidak bisa dijatuhkan. Seperti dalam ilmu pernikahan itu, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, seperti kafaah. Kafaah itu adalah kesetaraan seseorang menikah, laki-laki dan perempuan. Nah itu dia ada punya kesetaraan, di mana dia tidak boleh menjatuhkan. Dalam mazhab Imam Ahmad itu tidak sama sekali diperbolehkan dia untuk menjatuhkan kafaahnya, tidak bisa. Karena kafaah itu hakullah, manusia itu tidak bisa menjatuhkannya begitu
begitu saja membatalkan kafaah, itu tidak bisa. Maka Imam Ahmad kuat sekali dalam bentuk pernikahan dalam hal kafaah, kesetaraan. Kesetaraan tadi ya apa namanya, berilmu dengan yang tidak. Jadi harus ada seimbangnya dalam pernikahan. Tapi kemudian dalam segi nasab, apa keturunan, apa semuanya, mandub haqqullah dikatakan sini, fayakhtalifu dzukuratun wa unusatun, ya berbeda nanti perempuan dan laki-laki. Fala yajuzu isqatuhu wa in awsal mayyit bidzalik, maka tidak diperbolehkan bagi si mayit untuk menjatuhkan dengan bentuk wasiat. Haqqul lil mayyit mayasturu baqiyatul badan min al-lifafatil ula, fa yajuzu isqatuhu idza awsal mayyit bidzalika inda ibn Hajar wa inda Ramli annahu haqqun mushtarakun lil mayyit, fala yajuzu isqatuhu. Hakun lil mayyit, ada hak lil mayyit. Misal mayastur baqiyatul badan min al-lifafatil ula fa yajuzu isqatuhu idza awsal mayyit. Misal si mayit tersebut pesan, tak usah banyak-banyak ya lah katanya. Ya, selembar pun jadilah gitu kan. Ya, dalam bab ini mayasturu baqiyatul badan, si mayit tersebut apa namanya, kalau yang tadi kan perempuan, dia tidak boleh aurat dia kan tidak boleh terbuka. Kalau ini kan laki-laki. Nah, kalau laki-laki bisa kemungkinan, artinya dia bilang kalau nanti ngafankan aku tak usah banyak-banyak, ya, nampakkan kaki sikit, betis, pokoknya nutup aurat ya, nutup aurat saja. Nah, ini ada beberapa pandangan, seandainya dia berwasiat seperti itu, fayajuzu isqatuhu idza awsal mayyit bidzalik inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar boleh-boleh saja. Tapi ini laki-laki ya. Kalau yang tadi perempuan nggak boleh sama sekali. Dia bilang kan nggak apa-apa. Seperti saya lupa sahabat Sayyidina Hamzah atau apa begitu. Saya lupa nama sahabat. Ditarik atas, kaki nampak. Jelas mau ditutup kaki, kepala nampak. Tidak cukup untuk kafan saja, tidak cukup. Nah, begitu. Ini kalau sudah cukup, ini kan cukup. Cuman dia wasiat, kata Ibn Hajar, kalau seandainya dia berwasiat, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untuk laki-laki, tidak apa-apa. Tapi kata Imam Romli mengatakan, tidak bisa. Kembali lagi, bab kafan ini haqqul mushtarak. Artinya bukan murni itu hak si mayit, tidak. Di situ ada juga haknya Allah. Jadi dua-duanya tidak bisa mayit tidak bisa menjatuhkan, karena ini ada haknya Allah juga. Nah, sehingga kata Imam Romli mengatakan tetap dia tidak boleh ditunaikan wasiatnya, kafankan saja secara biasa. Apalagi kalau memang kainnya banyak. Idza awsal mayyit bidzalika haqqul ghurama al-lafafatu saniyah wa salisa fa yuzil ghurama isqatuhuma. Misal yang ketiga ada hak lil ghurama, hak orang yang berhutang. Dia punya hutang sama orang tadi. Ini contoh saja. Misal lipatan yang kedua, yang ketiga, itu kan sunnah sudah kan. Lipatan yang pertama kan menutup aurat, selesai. Kemudian mau dilipat lagi ini kan membutuhkan biaya kan, biaya kain kafan 1, 2, 3 kan. 2, 3 ini kan sudah sunnah. Seandainya 2, 3 ini bisa untuk membayar hutangnya si yang dia berhutang tadi, maka yang
apa orang yang pernah dihutangi dia bisa menjatuhkan. Dia punya hutang sama aku, dia bilang kan. Si mayit ini punya hutang sama saya. Maka cukup satu saja, dua dan tiganya itu uangnya untuk membayar saya, membayar hutang. Kalau enggak, itu haknya saya. Si yang berhutang berhak dia untuk menuntut. Maka orang yang mayit itu tidak diperbolehkan warisan itu belum boleh dibagikan sebelum terselesaikan hak si mayit dulu. Dari harta peninggalan dia itulah penyelesaian kafan dia, fardu kifayahnya. Si mayit ini punya apa hartanya? Masa tak bisa beli kain kafan? Masa tak bisa? Pokoknya yang ahli waris sabar dulu, mau bagi-bagi belum boleh bagi-bagi dulu. Selesaikan dulu hakullahnya dia nih. Jadi punya hak dengan Allah. Apa itu? Penguburan, kain kafan, semua. Ini kan butuh dana semuanya ini. Perlu duit semua ini. Bukan lumayan. Kalau saya hitung-hitung itu untuk orang meninggal itu, kalau untuk sekarang 2 juta itu udah pasti. Sekarang peti mayit itu kalau langsung beli itu 1,2 sampai 1,4 petinya saja. Perlengkapan kafannya itu bisa 4 sampai 600. Belum tukang gali kubur. Ya memang orang-orang di kampung tukang gali kubur itu kadang enggak mau dikasih, tapi kan enggak mungkin, ini keringat orang, pastilah kita ngasih. Nah, ini untuk biaya ini lumayan besar untuk fardu kifayah. Ya. Nah, jadi sebelum dia meninggal, setelah dia meninggal, dia punya harta warisan, dia sudah. Jadi inilah dulu diambil. Nah, kecuali dia ada masjid, ada masjid itu pun sabar dulu, enggak boleh serta-merta langsung mengambil andil, kecuali masjid punya duit fardu kifayah. Kalau belum punya duit masjid, sabar dulu. Enggak bisa main tembak-tembak saja pengurus masjid. Sabar. Ada enggak dari tarikah dia peninggalan? Kalau tidak ada peninggalannya, maka diambillah nanti ke Baitul Mal. Setelah Baitul Mal tidak ada, diserahkanlah kepada orang-orang kaya yang sekitarnya. Mampu tidak nanggung dia? Aku tak mau nanggung, tak bisa nanggung. Mungkin semuanya ekonominya di bawah rata-rata. Nah, baru itu nanti bisa lari ke hak masjid biar dia cepat dikuburkan. Ya, tapi kalau sekarang sih inisiatif masyarakat sih alhamdulillah, itu setiap bulan ada pembayaran apa semuanya. Tapi itu pun kadang-kadang tukang tagih itu cerita sama kita, susah betul Pak Ustadz, kata dia. Padahal 1 bulan cuma 10.000 aja, kata dia. Begitu. Yang saya terdengar juga sama yang tukang iuran ini, ya, kan yang lama kan masih ada, kan udah 2 tahun nih tak ada ninggal nih, katanya. Berarti kan banyak yang sisa. Nah, ditunggunya pula ninggal. Iya, kalau di bagian orang, kalau bagian ente, gitu. Udah 2 tahun, ini 2 tahun lagi itu kos, kata dia. Kan tak ada yang ninggal, kata dia. Iya, masa harus nunggu orang meninggal dulu, Bapak? Kalau misalkan dalam 1 minggu bisa meninggalnya 2 dalam 1 gang, enggak kebengkak gak dia? Gitu. Uang kasnya cuma 2 juta, 3 juta, kalau sampai 2 meninggal, kayak terjadi misal contoh, tukang tahu rumah kebakaran misalkan, nah, ada 4 sampai 5 satu keluarga, mau gimana coba? Kadang-kadang heran juga ya, kalau bab begini ini memang repot, lupa. Kadang kita buat rumah, buat ini, buat itu, lupa tanah buat nguburkan di mana. Bingung. Terutama orang seberang. Pernah terjadi mau dikuburkan di Siantan. Iya.
Lalu yang di sana bilang, keluarganya yang di sana, bawa aja ke sini, bawa aja ke sana. Di sana merasa ini siapa nih, gitu. Pak RT-nya pun bilang ini siapa, ini begini, nggak ada hak dia di sini. Ini, ente, orang lain nggak bisa. Akhirnya apa? Balik lagi. Iya, orang kampungnya kemana? Begitu. Masa tidak bisa ngurusnya di sini? Ya, repot. Kita tidak bicara yang sana nolak yang kena. Kita tidak tahu kondisi seperti apa. Nah, intinya ya, siapkan juga. Boleh buat rumah besar-besar, ya, tapi siapkan juga tempat terakhirnya di mana. Punya ndak wakaf keluarganya, punya ndak wakaf yang biasa tempat kita mau diwakafkan, ya, udah dipersiapkan, ya. Jangan sibuk rumah, wakafnya ndak tahu. Antum harus tahu sekarang. Antum kalau kita kalau meninggal dimakamkan di mana? Jangan takut. Itu dia suruh ndak, aku takut aku. Jangan usah takut. Ngapa takut? Memang harus meninggal. Iya, kan harus meninggal. Janganlah Pak Ustaz, janganlah ngomong meninggal Pak Ustaz. Ya, kita minta panjang umur, sehat wal afiat. Tapi ya harus kita tahu dulu. Masalah nanti meninggalnya di mana kita tidak tahu, memang betul. Wa aina matakun yudrikumul mautu. Kita pun tidak tahu kan di mana tempat kita meninggal. Udah ada orang persiapkan di sini. Misalkan di sini dia persiapkan. Tahu-tahu meninggalnya enggak di sini. Ada di mana? Bisa ada yang di sana disiapkan. Tahu-tahu meninggalnya di tempat orang. Bisa saja. Nah, tapi kita tidak tahu. Minimal di sini tempat kita berdomisili kita sudah punya. Ya, kalau ditarik iuran sama orang-orang yang wakaf apa semuanya, ya jangan marah. Kadang-kadang marah. Bab-bab begini ini. Kemudian tapi saya ada satu mantan dewan sampai sekarang dia, Masya Allah, mantan dewan. Dia itu menanggung sampai sekarang dia menanggung semuanya, sampai tahlilannya pun dia nanggung. Kemarin itu dia kalah suara, padahal Masya Allah dia berbuat ini sebelum dia jadi dewan. Dia sudah program ini karena dia banyak dia di beberapa kampung disediakan, bahkan ada yang sudah disediakan ambulan sama dia untuk satu orang yang tempat dia itu, penggali kuburnya dia, fardu kifayahnya dia, semuanya lah dia, sampai tahlilannya pun dia. Nggak usah repot-repot kata dia, saya yang tanggung. Jadi karena saya tahu pergerakan dia, saya cobalah kenalkan dia di tempat saya. Insya Allah saya datangkan, saya tampil di situ, mencoba untuk tampil lah. Ya. Tapi inilah saya agak percaya benar sama manusia nih kalau dalam bab politik. Ya. Udah, akhirnya beliau mengatakan, iya, memang itu program saya, program untuk ibadah saya. Ya, dan dia dikasihnya tenda 6x4 tenda. Ini saya kasih hadiah tenda untuk masyarakat, digunakanlah untuk misalkan ada yang meninggal, ada yang hajat, terserahlah, dikasih satu. Udah, akhirnya pas pemilihan, subhanallah, hilang saja. Dia bilang, kalau Anda mau pakai duit, saya kasih duit. Ini orang kaya, bukan dewan modalillahi ta'ala. Dia punya misi, punya visinya bagus gitu. Cuman itu memang masyarakat tuh untuk dididik macam model-model begitu tuh saya betul memang nggak bisa. Dia tuh mau itu duit 100.000, 150 depan mata, habis selesai. Dia tidak paham dengan
Apa kalau ada orang meninggal, ada apa, tak masuk. Bab itu belum masuk. Susah, enggak tahu lah kalau di sini. Atau kalau tempat saya itu susah. Maka kalau kemarin ada bab yang bisa sajalah minta bantu. Iya kata saya. Saya tak mau lagi dah. Mau tajam betul-betul? Enggak kata saya. So ngumpulkan orang? Enggak. Datang? Enggak. Kata saya udah. Yang bisa saya bantu, yang ada udah. Karena tak bisa memang ada mindset sebuah pemikiran tak bisa dia diajak sampai ke untuk mati nih. Misalkan itu urusan mati, kita ini bukan nak mati, yang nak hidup loh. Nak hidup loh. Kalau mati macam mana? Ya mati urusan mati lah, kata kita lah yang nguburkan saya, kata dia. Carikanlah saya ni peti ke apa, Allah sampai ke sana pemikirannya. Kita ni pengen buat apa? Pengen buat nyaman. Dia udah mikir, ya kalau mati lah, kata dia. Mau dia apa lagi? Masa orang gang ni tak ada yang nak nguburkan, kata dia. Betul juga sih. Tak mungkin pula kita sebagai sesama muslim nak membiarkan gitu. Tapi kan kalau ada orang-orang yang seperti ini kan bisa kita support gitu. Gitu. Ada aja. Intinya begitu. Kemudian hakun lil ghurama tadi, yang hutang bilang enggak bisa. Bayar. Selapis ya. 2 lapis, 3 lapis itu jadikan duit. Tak usah boleh kalau memang dia mau. Ya. Tapi tega gak yang berhutang ya. Ya. Hakul warasah mazada ala lifafati salisah fayajuzu lil warasah isqatuhu. Tapi kalau ada hak waris nih. Tadi kan hak hutang piutang. Ini hak waris. Si mayit bilang, kau nanti dikafankan dengan mahal, terus tak usah 3, bila perlu 10, misalkan 10 lipatan, biar nanti kalau malaikat mukul tak sakit. 10 lipatan. Isqatuhu boleh. Yang ahli waris mengatakan enggak, cukup 3 saja. Itu waris. Jadi lebih dari 3, hak waris boleh menjatuhkan. Kalau 2 enggak mungkin lah. 2 kan waris kan pasti pengennya sempurna. Karena ini kan udah sempurna. 3 ini sudah untuk laki-laki sudah sempurna. Enggak perlu lagi ditambah-tambah. Kalau tapi misalkan pengen nambah wasiat, pengen nambah. Pocongnya aku agak cantik kan sikit, kata dia. Misalkan apa semua. Ya pokoknya aneh-aneh lah. Enggak perlu diiyakan. Nah, ahli waris boleh menjatuhkan itu. Enggak usah. Jangan. Bilang sama si tukang kafannya, fardu kifayahnya bilang enggak usah. Kemudian ma'khadul kafan. Nah, ini yang tadi saya bahas. Dari mana kafan itu diambil? Nah, pertama. Jadi ada tertibnya. Ada tertib. Tertib ini yang penting, enggak main sembrono. Yu'khadz min tarikatil mayyit. Pertama, diambil dari harta warisan mayit. Mayit ini orang kaya atau orang miskin atau orang apa? Atau orang fakir. Nah, ini diambil dari tarikatil mayyit. Orang kaya, misalkan orang berduit, tahu-tahu diambil dari misalkan baitul mal, nggak boleh, nggak bisa. Atau dari masjid, nggak boleh. Masjid itu nggak ada bahkan di sini, nggak ada. Jadi duit masjid itu pengelolaannya itu berbeda. Nggak semuanya bisa serta merta langsung dijadikan ini dan itu, nggak bisa. Duit masjid itu ada duit wakaf, ya, duit masjid, dan duit wakaf itu ndak bisa dialihfungsikan. Jangankanlah untuk hak yang sifatnya itu sosial begitu. Untuk dari masjid pindahkan ke masjid saja itu ada hukumnya tersendiri lagi. Dan orang yang nyumbang ini kan berbeda-beda kan. Ada niat dia untuk ini, ada untuk jadi duit wakaf berbeda. Kalau duit infak, nah itu iya masih bisa
dikelola. Tapi kan kita tidak tahu nih si yang memberikan duit ini. Nah, kalau dia infak ya infak. Tapi kalau memang dia berurusan dengan wakaf, maka ada hukum tersendiri nantinya. Fa illam takun faman alaihi nafaqatuhu fi hayatihi. Nah, tidak ada peninggalannya, maka dipintalah dari orang yang menanggung hidupnya. Siapa nih yang menanggung hidupnya nih? Misal bapaknya, anaknya, atau dari keluarganya, siapa yang menanggung nafkah hidupnya, diambil dari situ. Tidak ada juga, miskin juga, artinya tidak punya duit, betul-betul tidak ada. Maka diambil dari mana? Fa illam yakun famin baitil mal, maka diambillah dari baitul mal. Bukan masjid, baitul mal. Beda ya. Masjid dengan baitul mal itu berbeda. Baitul mal itu adalah di mana umat Islam mempunyai baitul mal, simpan harta itu, nanti kalau ada muslim apa semuanya diberikan kepada mereka. Rasulullah itu membuat baitul mal itu dijadikan harta, misalkan harta-harta rampasan perang apa semuanya, sisa dari harta rampasan nanti itu dimasukkan ke baitul mal. Nanti muslim ada kesulitan, ada kesusahan, diambillah dari baitul mal, penunjang. Kemudian fa'ilam yakun fa'ala mayasiril muslimin. Nah, setelah tidak ada baitul mal tidak ada juga. Nah, kita di Indonesia tidak ada baitul mal. Kemana mau larinya? Tidak tahu kalau pemerintah ada nggak baitul mal ya? Tidak ada. Kalau ada bait, misalkan tadi mayit tidak punya harta, yang nafkahi juga sama-sama tidak punya uang. Kemudian baitul mal tidak ada. Maka yang keempat, apa itu? Ala mayasiril muslimin. Dikumpulkanlah orang sekitarnya, diumumkan. Nah, siapa yang mau nanggung? Selesai. Nah, kita semualah, atau urunan, atau patungan, atau apa semuanya ya diambil. Kalau seandainya tidak bisa, saya tak mau patungan. Satu kampung tak mau patungan. Dosa. Ya dosa. Karena si mayit sudah harus dikuburkan, dikafankan semuanya. Ini hak Allah, harus ditunaikan. Kalau tak ada juga, ya, tak mau patungan, ya, mau tak mau lah masjid tampil untuk memberikannya, ya, daripada dibiarkan dibiarkan. Tapi ingat, berdosa, ya, orang muslim di situ berdosa membiarkan saudaranya sesama muslim seperti itu. Kemudian aqallul kafanil wajib. Nah, ini paling sedikit kafan yang wajib. Saubun ya ummul mayyit. Baju yang menutupi mayit, sawahun akan rajulan am imra'atan. Ya, itu baik dia laki-laki maupun perempuan. Kemudian akmalul kafan li rajul salasul lafaif. Ya, ini kalau sempurnanya. Ya. Sempurnanya tiga lapis. Bidun, lafaif bid, putih. Boleh enggak misalkan hitam? Boleh. Hijau, boleh. Mau dia ini parpol misalkan. Dia ini apa namanya itu? Idealis lah orangnya. Sampai dia katakan, nanti kalau saya meninggal saya sudah siapkan kain kapan saya. Kebetulan dia partai politik, warnanya pink misalkan. Kita sebut warna lainnya. Warna pink misalkan. Warna partai dia pink kan. Ya. Pokoknya ini kain kapan saya kalau saya meninggal, kata dia. Kain pink. Ya sudah, mau diapakan? Boleh. Kapan kalah warna pink tadi itu. Enggak apa-apa. Tapi sunnahnya putih, kain putih lebih. Hitam saja, enggak apa-apa, hitam. Orang Syiah hitam, enggak mau putih, dia hitam. Ada juga yang bilang, nanti kalau saya meninggal, kata dia, kain kapannya jangan kain kapan baru, bukokkan ya lah kain kapan. Ngapa pula?
biar nanti malaikat lewat, kata dia. Oh ini mayat lama nih, kata dia. Dikira malaikat mainan kali. Kan kapan buruk ya, kata dia. Salasul lafaif wal mar'atu lifafatani. Nah, kalau perempuan dia 5. Ya. Dan mar'atu lifafatani, dia 2 lapis, kemudian izar, kemudian baju, kemudian khimar. Dia kerudung. Jadi kalau orang yang tak pakai kerudung, tenang ya, nanti dikerudungkan. Kalau orang misalkan perempuan tak mau pakai jilbab, enggak apa, terserah dia lah. Pokoknya saya tak mau pakai jilbab gini-gini. Iya, tapi nanti tetap dijilbabkan, Mbak. Ketika mati dia dijilbabkan. Maka jilbablah sebelum dijilbabkan. Walil mar'atani lifafatani wa izarun. Ada kainnya, dia dibuat model apa? Kain. Kemudian izar, komis, dia dibuat macam baju. Kemudian dikerudungkan. Untuk apa sih? Ya inilah Nabi mengajarkan kepada kita, dihias dia seperti pengantin. Nabi mengatakan, perlakukanlah mayitmu itu seperti pengantin. Kemudian terakhir, yudha'u qatnu ma'al hanut ala sawatil mayyit fil mughtasal wa tashaddu bi isabatin litamassak liyastamsika ma'ala sawatin minal ghatan. Artinya kemaluan tadi diberikanlah hanut itu kapur barus lah ya, kapur barus apa semuanya dibungkus, terutama sesuatu yang yang bisa mengeluarkan sesuatu dari kemaluan apa semuanya, bau-bau yang tidak enak, itu dibungkus nanti. Diikatlah sebelum dikafankan. Kemudian tubsatu ahsanul lafaib wa usawha wa yazuru minal hanut summa fawqaha. Lipatan pertama itu karena lipatan yang menyentuh tubuh, ditebarkan, kemudian ditaburkanlah kapur barus atau benda-benda yang sekiranya dipakai itu wangian apa semuanya. Intinya agar menjaga bau tersebut tidak cepat. Kan mayit itu kan cepat berubahnya. Paling cepat berubah itu kan badan kita. Dan kita ini paling cepat berubahnya. Kalau binatang enggak. Binatang masih lumayan lama. Tapi kalau mayit manusia itu paling cepat berubahnya. Nah, sehingga dengan menggunakan inilah mayit tersebut, ya jangan formalin. Kalau formalin lain cerita nanti, ya kan begitu. Kecuali memang untuk membawa jenazah yang mungkin bakal berapa hari lah. Tapi kalau ini tidak usah. Kan biasanya dimandikan jam 8, jam 10 sudah dimakamkan. Ya, tapi kalau misalkan masih dimandikannya dimakamkannya siang, mungkin sudah dimandikan bisa jam 10, jam 11 apa semuanya. Nah, tapi lebih cepat lebih baik. Jangan terlalu lama menundanya. Ya, terutama misalkan biasa kan dimandikan jam 10. Bertunggu tanggal lama. Mungkin nunggu keluarga, nunggu sampai jam 4 misalkan. Nah, ini kan kalau tak betul-betul diurus si mayit ini dengan memberikan kapur barus apa semua benda-benda apa semua yang bisa menahan tubuh dia tidak bau, kan bahaya. Keciuman bau yang tidak enak, tidak nyaman juga. Iya. Tamu-tamu yang ada yang ngelayat ini, yang kalau mulutnya bisa ditutup, nyaman. Ini mulut yang tak bisa ditutup ini. Kata dia, aku sih tak ada nak cerita, tapi tak tahulah kau cium atau tak ada, ya kata dia. Iya. Ngapa ya, kata dia, ya. Ini kau yang tahu nih, kata dia kan. Bau. Tak mampu. Kata dia. Sebelah bilang, iyalah, kata dia. Kau tahulah perbuatan dia macam mana. Itulah azab bagi dia. Azab, kata dia. Langsung ponis. Memang orang yang ponis. Iyalah, sesuai dengan azab yang dilakukan di dunia tadi. Itulah tuh. Azab, kata dia. Ini berat ni urusan ini. Allahu Akbar ya.
Oh, ini berat ini maksudnya. Jadi kalau kita pun ngelayat orang, udahlah, ngelayat ya. Jangan komen tentang jaga mulut. Ya, mulut dijaga. Ya, jangan apa? Jangan bawa ini dan jangan cerita ini. Kalau baik ceritakan, kalau tak baik jangan. Ya. Kita ini jangankanlah ngelayat mayit. Kita bertamu di rumah orang ya, bertamu di rumah orang. Kata para ahli tasawuf itu mengatakan, kalau kau masuk ke rumah orang, pejamkan matamu. Udah. Jadi kalau balik itu enggak banyak cerita. Yang banyak cerita itu apa? Sering saja. Orang rumah saya marahkan kadang. Apalah? Pergi pengantin. Maka saya malas kalau pergi pengantin itu. Malas betul. Ini habis pergi pengantin nih. Acara pengantinan, acara resepsi, balik. Ada yang diomongkan tuh. Memang perempuan kata saya. Kalau ngomong lagi minggu depan ada acara pengantin, tak ada mau pergi. Ente pergi cari satu. Ada aja. Memang saya ingat tuh memang kata-kata ya. Tahu lah kalau perempuan sini, yang di sini ibu-ibu sini sih, insya Allah tak ada. Ibu-ibu sana. Cuman ibu sana saya ibu sini berkawan. Jadi saya nggak ada gitu. Dia dipuji nih, bagus kata dia kan. Apa namanya? Pertama dipujinya bagus. Macam mana lah menurut abang kata dia kan? Pelaminan cantik enggak kata dia? Bagus kata dia. Itulah. Cuman bajunya kurang cocok. Gitu ya, kayak baju kurang cocok. Udah bagus semua nih, apa semuanya nih? Ada lagi makanannya kurang panas. Apa lagi? Ente makan tanda begitu. Allah, banyak hal lah pokok. Habis dari acara pengantin tuh, tengok ya. Banyak hal. Maka kalau saya undangan, saya ada acara pengantinan, saya disuruh ceramah. Saya tak terlalu nak panjang-panjang. Saya kasih wasiat untuk pengantin mempelai 10 menit, tak sampai 10 menit lah, 7 menit. Saya ceramah paling 10 menit. Kemarin hari Minggu. Saya bilang setelah ceramah saya 10 menit ya. Tidak mau panjang-panjang. Karena saya pun tidak bakal didengar acara pengantin nih. Kan begitu. Sibuk. Ya. Saya kasih arahan untuk pengantin kedua mempelai. Yang kedua untuk tamu. Apa itu? Ya tadi. Balik dari sini mulut dijaga. Iya. Apa? Macam ya sekali. Iyalah. Kaya kata dia. Nak disebut-sebut benar mahal tu kata dia. Mahal disebut mahal-mahal. Sikit ya bah bisa. Salah lagi. Kaya. Mahal 100.000 ya. Orang kaya bah. 100.000 mahal. Kah salah lagi. Dan begitu. Jadi kau ni mau apa bah? Jadi direpot. Mulut tu memang jadi kita pun tak bisa enggak. Ya, dunia ini kan tak bisa di mulut orang. Jadi ingatlah kalau kita dah bertamu bentuk apapun lah. Mau bertamu dalam bentuk pernikahan, resepsi, apa semuanya, mulut dijaga. Jangan udah cukup antum je yang tahu. Cuman memang tak iya, mang. Kalau ada kawan yang macam mana? Apa? Bini cantik, laki kalau aku tak mau. Astaghfirullahalazim. Sebaliknya pula, lawa pula laki ya kata dia. Mau dia cari macam gitu kata dia. Sebelah dia bilang, alamak, duit banyak kata dia. Panjang jadi ngomongkan orang ni. Astagfirullah, ini berat, ini bab ini berat ini urusannya ni. Jadi kalau udah bertamulah. Apalagi berurusannya tadi kembali babnya mayit. Udah kalau babnya mayit tutup, selesai. Ya, baik ceritakan, tak baik udah tuh. Ya, antum kalau cium bau tak nyaman, cari hal. Nak kencing ke, nak apa ke. Itu banyak cara untuk menghindar udah. Lebih baik dihindar. Jangan bicara. Ini amanah. Yang enggak boleh kita ceritakan. Jadi tabsutu ahsanul afaib wa usauqa wa yuzarru 'alaika al-hamud summa fawqaha thaniya wa yuzarru 'alaika al-hanud summa salisah 'ala al-mayyit wa yakunu 'ala hay'atil wad'i fil ghusl bi an takuna qadamahu ilal qiblah. Jadi sama. Lipatan pertama ada kapur barusnya, kedua ada juga, ketiga ada juga lipat, ada lagi taburkan lagi, lipat lagi, taburkan lagi, baru lipat. Jadi semua lipatan itu ada
Ada kapur baru sih. Untuk tadi untuk menahan bau yang tidak nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bagaimana hukumnya jika saja juga dalam keadaan ihram haji atau umroh, bagaimana pelakuan khusus dalam melakukannya, atau langsung dilakukan atau harus dikapani lagi atau seperti dilakukan di salah satu. Yang kedua, Ustaz, dalam suatu bencana ada kejadian misal gempa bumi, kan mayat juga dikenalin atau sudah lama muncul kena juga. Bagaimana cara melakukan? Apa perlu dikapani atau langsung dimasukkan ke kantong mayat atau dikuburkan, Ustaz? Kalau mayat sudah tidak dimungkinkan, itu makanya dilakukan oleh para tim yang dilakukan tim besar melakukan itu langsung dilakukan tanpa melapani atau memandikan karena ada usia dan tidak mungkin. Bagaimana Ustaz pandangannya Ustaz? Ya, Terakhir coba Ibu satu lagi biar tidak banyak. Apa tadi Bu? Iya. Anda boleh lama-lama sama? Iya. Enggak boleh pulang. Aduh, kacau. Nih. Saya jawab yang ini dulu nanti. Yang pertama, enggak ada urusan sebenarnya. Kalau ya enggak berlama-lama mungkin bisa jadi. Ya. Tapi kalau berlama-lama enggak apa-apa juga. Mungkin itu teman atau apa keluarga atau apa ya enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Dua-duanya enggak apa-apa. Ya. Misalkan dimandikannya jam berapa? Kita datang jam 8. Pas dapat kabar rupanya dimandikannya jam 10. Lagi dimandikan. Kalau lagi dimandikan, enggak apa-apa juga. Enggak apa. Kan kita enggak ada apa? Enggak ada kaitan dengan yang dimandikan, enggak apa-apa. Mau pulang boleh, enggak apa-apa. Wallahu a'lam, entah dapat dari mana. Ya mungkin apa menghargai lah mungkin babnya kali ya. Tapi bab menghargai pun di mana gitu kan? Ya enggak bisa juga saya iya kan. Jadi enggak tahu wallahu alam. Saya tak tahu dapat dari mana pemikirannya lagi dimandikan enggak boleh balik. Balik aja enggak apa-apa. Kalau memang mau balik karena enggak ada hukumnya di situ. Ya. Mungkin kalau hukum yang lain bukan hukum, mungkin adat istiadat lah mungkin. Adat menghormati mungkin. Adat menghormati iya bisa jadi, tapi saya tidak bisa mengambilkan itu menjadikan itu sebuah syariat. Ada dalam syariatnya tidak apa-apa. Misalkan dia mau pulang ya pulang aja. Tidak jadi masalah. Jadi kemudian apa tadi itu Pak ST kita apa yang keduanya tadi? Iya, dia diperlakukan perlakuan khusus seperti apa namanya? Dia lagi dalam keadaan haji dan umroh. Apa yang tidak diperbolehkan dalam haji dan umroh, itulah sama yang dilakukan oleh mayit tersebut. Kemudian apa yang kedua tadi itu? Mayit hancur. Kalau seandainya mayit hancur, mayit tersebut tidak dia di kafan tetap, dia di kafan, dibungkus saja. Ya. Tapi ya
Kalau masih bisa ditayamumkan, ditayamum, jangan dimandikan. Kalau mayit hancur tak bisa dimandikan. Dimandikan justru nanti tambah melekat, hancur apa semuanya. Kecuali dia masih bisa diangkat, gerak masih bisa. Tapi kalau udah hancur, enggak usah. Dia ditayamumkan, kemudian dikafankan begitu, udah masukkan, selesai. Jangan dipaksa disiram, dibolak-balik. Ada yang ada berderai nanti badan tidak boleh. Justru kita memperlakukan dia lebih baik. Cuma nanti urusannya dengan Allah kita ni gimana? Tidak ada haknya sendiri hukumnya. Jadi kita sudah memberikan melaksanakan hukumnya secara syariat. Tidak bisa dipaksa. Harus dimandikan macam orang biasa, tidak bisa. Tidak boleh. Justru malah berbahaya. Kira-kira seperti itu. Cukuplah. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.